dia tuh emang ada dan dia tuh hidup berdampingan sama kita. Jadi kalau aku lagi ngerasain kayak gitu, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Jangan lupa subscribe, like, dan hidupkan notifikasi loncengnya. Happy watching. Hai semuanya, terima kasih ya udah klik video ini. Kali ini aku mau ceritain tentang pengalaman aku dalam perjalanan pendakianku ke Gunung Merapi, Sumatera Barat. Gunung Merapi yang terletak di Sumatera Barat ini, tepatnya di Kabupaten Agam, tergolong gunung yang paling aktif di Pulau Sumatera. Kalian juga bisa ngelihat gunung ini dari kota Bukit Tinggi, kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Gunung ini memiliki ketinggian 2.891 mdpl. Di kalangan pendaki, gunung ini jadi salah satu gunung yang wajib untuk dikunjungi. Selain treknya yang menantang, gunung ini juga mempunyai pesona keindahannya sendiri. Bukan hanya pendaki gunung dari Ranah Minang aja, tapi dari provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, Sumatera Utara, bahkan para pendaki dari Pulau Jawa. Jalur pendakian yang biasa dipakai untuk melakukan pendakian adalah dari jalur Koto Baru. Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020 lalu, aku pergi sama 4 orang teman aku. Sebut aja namanya Butet, Uco, sama Bobby. Sebelum kita pergi, kita izin dulu lah ya kan sama keluarga. Nah, si Uco, si Bobby, sama si Butet ini udah dapat izin dari keluarganya. Tinggal aku. Aku pun izin sama abangku. Karena aku tinggal sama dia. Tapi di sini salahnya aku tuh bohong. Aku bilang, "Bang, aku pergi ya ke rumah temanku, tapi aku hari Sabtu pulangnya. Soalnya aku mau ngerjain tugas, sama hari Sabtunya aku mau ke kampus," kayak gitu. Aku bohong lah ya kan, karena aku tahu abangku nggak akan ngasih aku pergi kalau aku jujur, karena dia itu orangnya itu agak gimana ya, dia tuh agak keras didik aku, jadi aku bohong sama dia. Habis itu udahlah, diizinin lah sama abangku, pergilah kami kumpul di tempat temennya temen aku yang cowok ini belanja untuk keperluan logistik. Nah, aku sama yang cewek ini ya TB aja, karena kami juga nggak tahu apa yang mau kami beli kayak gitu kan, kami nggak ngerti lah soal perlengkapan untuk daki gunung. Siap maghrib baru kami start dari Pekanbaru. Posisinya ini si Butet sama si Uco goncengan, aku sama si Bobby. Ini si Bobby bawa motornya itu pelan karena mata dia itu rabun. Nah, di jalan ini udah banyak hal gak enak yang aku rasain sama Bobby. Posisinya ini kan masih di tengah hutan, di daerah pangkalan. Aku sama Bobby lagi cerita di motor. Terus aku bercanda sama dia. Tapi aku bercanda pakai bahasa kotor. Terus sama Bobby dibilang kayak gini, "Nat, jaga bicaramu, soalnya kita ini lagi di hutan," kata dia. Terus aku bilang, "Alah, udah nggak adanya itu kayak gitu. Lagian kan kita belum di gunung, kan kita masih di jalan, masih rame orang." Padahal posisinya yang di jalan ini cuman aku sama dia. Si Uco sama si Butet udah di depan, karena si Uco ini bawa motornya itu cepat kali. Tinggal akulah sama si Bobby di belakang. Nggak berapa lama ada tekongan di depan. Sama si Bobby ini hampir diluruskannya aja tekongan itu. Hampir masuk lah kami ke jurang. Aku terkejut lah ya kan di belakang. Panik aku. "Mak, Bob, apanya? Kenapa kau luruskan aja? Tekongan itu loh. Kalau ngantuk gantian aja lah kita," aku bilang kayak gitu sama Bobby. Bobby ini diam aja. Jadi aku pun diam aja lah ini. Terus nggak berapa lama, lewat tekongan, aku merasa pinggangku ini kok sakit kali kayak gitu. Jadi aku agak geser lah. Posisinya ini carrier kami itu di depan, aku bawa tas ransel.
Jadi ku perbaikilah tas ranselku ini. Ku pikir ini kayaknya gara-gara matras ini makanya aku sakit pinggang gitu loh aku. Yaudah, ku buatlah matrasnya itu di depanku, ku pegang gini kan. Udah agak lama, kok makin sakit. Ini sakit kali gitu loh. Emang sih waktu itu aku lagi haid juga. Ini sakit karena aku senggugutan atau gimana? Yaudah, waktu aku memperbaiki tas itu, nggak sengaja tetengok kula kaca spion. Kalau itu nggak terhirup ku lagi oksigen itu toh, kalian sangkin kan ngerinya yang ku tengok di belakang itu. Kalian tahu apa yang ku tengok? Ibarat kayak goni, apa namanya? Karung. Iya, karung. Ibarat kayak karung yang ada di belakang tas aku. Aku langsung ketakutan lah ya kan. Aku ini sampai nggak bisa ngomong saking kan takutnya itu. Ini mata aku udah berkaca-kaca, tapi nggak bisa nangis. Terus kucubit lah si Bobby. Kucubit kuat kali si Bobby ini, tapi dia diem aja tau kalian. Kayak mana ini? Gitu pikirku ya kan. Tapi emang aku ini anaknya kayak mana ya? Agak sensitif lah sama yang kayak gitu. Tapi aku kalau lagi ngerasain hal yang kayak gitu, aku tuh cuman bawa diam aja, karena aku dari dulu udah tanamin dalam diri aku, dia tuh emang ada dan dia tuh hidup berdampingan sama kita. Jadi kalau aku lagi ngerasain kayak gitu, ya udah. Habis itu aku baca ayat kursi lah ya kan. Entah apa aja lah ayat yang ada di kepalaku ini, semua aku bacain. Terus nggak berapa lama aku penasaran, aku tengok lagi kaca spion, nggak ada. Alhamdulillah dalam hatiku. Nggak berapa lama masuk perkampungan, baru si Bobby ini ngomong, "Nat, nampak kau tadi?" Kata dia kayak gitu. Aku bilang, nampak apa? Kayak gitu aku mancingnya kan. Yang di belakang, kata dia. Mak, kalau itu berarti ini bukan cuman perasaanku aja. Kupikir cuman aku aja yang nampak, aku bilang gitu. Enggak, itu dari tadi sebelum di tikungan, kata dia. Terus waktu tikungan tadi, kenapa kami bisa hampir masuk jurang? Karena rem kami itu tiba-tiba blong dan gas motor itu lengket. Terus dia coba untuk mainkan rem kayak gini. Kayak gitu. Tahu kan mainkan rem kayak mana? Terus nggak sengaja tuh tengok dia juga kaca spion. Dia nampak sosok cewek di belakang, mirip kuntilanak. Itulah alasan kenapa si Uco diam, karena dia itu ternyata berdoa supaya kami nggak kenapa-napa. Udah gitu si Uco bilang sama aku, "Nat, jangan kasih tahu siapapun, ini yang tahu cuman kita berdua, karena perjalanan kita masih panjang, kita harus tetap berdoa, ingat Allah, dan jaga sikap," kata dia. Nggak berapa lama singgahlah kami di SPBU, soalnya si Uco sama si Butet udah nunggu di situ. Ya udah selesai ini, waktu kami mau lanjut, tiba-tiba motor si Uco ini nggak mau hidup. Coba lagi diengkol sampai beberapa lama, alhamdulillah akhirnya motor itu pun hidup. Kami pun melanjutkan perjalanan kami, tapi masih di daerah hutan-hutan gitu. Bannya si Uco ini bocor. Ya udahlah, kami cari tempel ban. Itu sekitar jam 1 lebih, otomatis tempel ban udah banyak yang tutup. Nah, tinggal satu tempel ban. Tapi minyak mesin dompengnya itu nggak ada. Jadi aku sama si Butet tinggal di tempat tempel ban. Si Uco dan si Bobby pergi nyari minyak. Nah, waktu aku sama si Butet di situ, di dekat tempel ban itu ada kayak cakro. Kalian tahu cakro? Apa? Bayang tempat tidur, tahu nggak sih? Udahlah intinya kayak gitu. Dia tuh tempat duduk, tapi dia tuh bisa ditiduri gitu. Bisa tidur kita di situ, nggak cuman duduk. Nah, gitu loh pokoknya. Nah, yaudah, terus habis itu gue golekkan lah badanku di situ. Posisinya kakiku ini di bawah. Jadi aku udah kayak hampir tertidur gitu kan. Aku ngerasa kakiku ini kayak ada yang narik dari bawah bayang itu. Jadi aku pun tersentuh. Apa itu gitu aku penasaran. Terus ku tengok ke bawah.
Kalian tahu apa yang ada di situ? Nggak ada apa-apa di situ. Pikir tadi ada kucing, anjing gitu kan. Rupanya nggak ada. Positive thinking aja lah aku ini. Tiba-tiba datang orang si Ucok sama si Bobby. Terus ditempel lah ban kami nih kan. Alhamdulillah selesai semua. Kami pun mau lanjut jalan. Jadi aku nyuruh si Bobby yang bawa tas aku, bawa di depan, karena aku tuh udah parno, takut, udah ngeri kayak gitu. Aku takut kayak ada yang gandol gitu di tas aku, gitu ya lah pemikiranku. Nah, sekitar jam 2-an kami istirahat di Payakumbuh, tapi posisinya di situ kakiku itu sakit kali. Sampai ku bilang sama si Bobby, Bi, badanku sama kakiku ini sakit kali, aku nggak tahan lagi lanjutin perjalanan ini, mending kita istirahat di sini terus besok kita pulang. Terus kata Bobby gini, udahlah Nat, paling besok udah enakan lagi badan kau, segen juga sama Ucok sama Butet, masa udah sejauh ini tiba-tiba pulang cuman karena badan kau sakit, kata dia gitu. Yaudahlah pikirku, lagian aku udah sore kali nih mau naik gunung ya kan. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan kami, dan sekitar jam 4-an kami pun sampai di base camp via Kota Baru. Terus istirahat dan tidur di musola, dan mau melanjutkan perjalanan besok pagi.